Hai guys, assalamualaikum. Sehat selalu ya. Selalu jaga iman, tetap istiqomah, dan jangan lupa salawatnya. Sip. Jadi pada kesempatan kali ini Erwa akan membicarakan tentang kemiskinan. Emangnya kemiskinan itu ada nggak sih? Mari kita bahas. Jadi kemiskinan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang kurang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-53 ayat 48. Begini bunyinya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Yang artinya, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan yang namanya kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan kecukupan. Terus kenapa sih ada orang yang merasa miskin? Nah, jadi itu yang kita bahas. Jadi orang merasa miskin adalah orang yang kurang bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, mungkin dalam dirinya tidak ada rasa ingin bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, mungkin katanya, wah saya sudah bersyukur tapi kok masih miskin. Itu dia. Jadi syukur itu ada 3 wujudnya. Yang ketiga-tiganya ini jika dilaksanakan maka akan sempurna syukurnya. 1. Meyakini bahwasanya nikmat atau rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Contoh kecilnya ada pedagang, dia dagangannya laris, manis. Jadi dia terus dia meyakini bahwasanya ini rezeki pasti dari Allah. Saya yakin banget ini pasti rezeki dari Allah, bukan dari yang lain, bukan karena cuaca, tempat atau situasi. Jadi dia yakin banget bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Jika tidak ada Allah, maka rezeki itu tidak datang. Dia yakin bahwasanya Allah lah pemberi rezeki yang adil. Jadi yang pertama adalah bersyukur dengan cara meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ketika kita sudah yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, maka langkah kedua adalah bersyukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah ataupun berterima kasih kepada Allah. Itulah cara untuk bersyukur dengan lisan. Misal, pedagang tadi sudah meyakini bahwasanya rezekinya ini datangnya dari Allah. Yakin banget saya dalam hati. Dalam hatinya yakin banget. Terus dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih rezekinya. Itu dia telah melakukan 2 step syukur sempurna. Terus apa sih syukur yang satu lagi? Yang terakhir ya kan? Tadi yang pertama bersyukur dengan meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu berterima kasih dengan lisan. Berterima kasih atas rezeki yang diberikan oleh Allah melalui lisan. Baru yang ketiga adalah menyalurkan rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kebaikan. Banyak kita lihat bahwasanya ada orang kaya tapi perokok. Itu bersyukur apa enggak sih? Ada orang udah dia nggak kaya, nggak miskin, dia perokok, mabuk-mabukan, berjudi. Itu nggak bersyukur banget sumpah. Jadi kayak gini, udah diberi nikmat kata Allah, terus dia nggak bersyukur, kan nggak layak lah. Pokoknya itu bukan salah satu orang yang bersyukur itu, yang melakukan maksiatan dengan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Terus kalau kita sudah bersyukur, apa sih yang kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan kenikmatan itu kepadamu. Tetapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, sungguh pasti azabku sangatlah berat. Jadi dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya nih saya berikan rezeki kepada kamu. Terus kalau kamu bersyukur, maka akan saya tambahkan rezeki itu kepada kamu. Tapi lihat ancamannya. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Tetapi barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmatku, sungguh pasti azabku sangatlah berat. Terus kenapa sih Allah menggunakan ancaman, bukannya sebalikan dari bersyukur? Jadi hakikatnya manusia itu takut dengan ancaman. Jadi Allah menggunakan kalimat ancaman di akhir ayat tersebut. Jadi sudah jelas banget bahwasanya orang-orang yang
merasa miskin itu tidak bersyukur. Kalaupun dia bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah. Jadi nggak mungkin orang miskin itu tidak bersyukur. Nah, pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya jika kita bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kita kepada Allah. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan nikmat lebih dari Allah, nikmat yang lebih banyak daripada yang kemarin ataupun yang telah lalu, maka kuncinya adalah bersyukur. Sip. Ya, jadi pembahasannya sudah selesai. Singkat saja. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum.